Tujuannya itu mahasiswa memahami konsep semiologi graf. Kedua, mahasiswa memodelkan masalah dalam bentuk graf. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan teori graf. Definisinya, V merupakan himpunan tak kosong dari simpul Hichez. Misalkan V1, V2, titik Vn. E merupakan himpunan sisi Edget yang menghubungkan sepasang simbol. Misalkan E. Graf merupakan diskrit yang terdiri dari himpunan sejumlah objek dan vertex. Kali ini kita masuk di teori graf. Teori graf dikenal pada saat seorang matematikawan bangsa Swiss bernama Leonhard Euler berhasil menggunakan misteri jembatan Kingsberg pada tahun 1736 di kota Königsberg, sekarang bernama Kaliningrad, di Uni Soviet, mengalir sebuah sungai bernama Sungai Pregel. Di tengah sungai tersebut terdapat dua pulau dari kedua jembatan yang menghubungi ke tepian sungai yang di antara kedua pulau tersebut. Jumlah jembatan tersebut adalah 7 buah, seperti pada yang ada di negara Uni Soviet tersebut. Secara singkat, dalam tulisan Euler menyajikan jembatan Königsberg sebagai gambar yang ada pada jembatan tersana. Contoh problema graf. Petugas kantor telepon ingin mengumpulkan koin-koin dari telepon umum, berangkat dari kantor kembali kantornya lagi. Teori graf untuk menyelesaikan masalah dapat dipakai algoritma tetangga, yakni metode Grady. Kita masuk dalam beberapa jenis graf. Graf sederhana atau yang disebut simple graph. Graf sederhana merupakan graf tak berdarah yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Yang kedua, graf ganda atau yang disebut multigraf. Graf ganda merupakan graf yang tak berarah, yang tidak mengandung gelap atau dalam kurung loop. Yang ketiga, graf semu atau pseudograf. Graf semu merupakan graf yang mengandung gelang dalam kurung loop. Yang keempat, graf berarah atau yang disebut directed graph atau digraf. Graf berarah merupakan graf yang sisinya mempunyai arah dan tidak mempunyai dua sisi berlawanan antara dua buah simpul yang tak memiliki sisi ganda. Sekarang kita masuk ke pohon tree. Pohon tree didefinisikan sebagai graf terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pohon selalu terdapat jalur path yang menghubungkan setiap simpul dalam pohon. Hutan forest yang mengandung sirkuit, maka pohon adalah hutan yang terhubung sehingga perlu diingat. Pohon tree, strukturnya yaitu struktur pohon ini salah satu kasus dalam graf. Penetapan teori data. Hutan forest, kumpulan pohon saling lepas terhubung untuk mengandung sirkuit. Setiap komponen graf tersebut adalah pohon. Kita masuk ke pohon rentangan atau yang disebut spanning tree. Suatu pohon rentangan spanning tree adalah suatu subgraf dari graf G mengandung sebuah simpul G merupakan suatu pohon.
Graf G and simple dalam M ruas, spanning tree, and simple dalam N1 ruas. Karena pohon dengan N simple memuat N garis datar satu sisi. Untuk mendapatkan spanning tree dari suatu graf terhubung G dengan N simple dan Q. Sisi dilakukan dengan cara menghapus Q. Yang selanjutnya itu pohon berakar atau yang disebut router tree. Pohon berakar router tree adalah pohon yang satu buah simpulnya diperlukan sebagai akar dan sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Selanjutnya kita masuk ke pohon biner atau binary tree. Pohon biner adalah pohon berakar yang setiap titiknya memiliki paling banyak 2 anak, setiap ditunjuk kiri kanan. Pohon biner setiap titik mungkin memiliki 1 atau 2 anak. Anak kiri di gambar sebelah kiri dan di bawah orang tuanya, serta anak kanan sebelah kanan di bawah orang tuanya. Pohon biner digunakan dalam ilmu komputer untuk mengolah data. Sifat utama pohon biner. Yang pertama 1. Jika mempunyai simpul sebanyak N, maka banyak ruas edge adalah N1. Yang kedua, mempunyai simpul khusus yang disebut akar atau root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar dan derajat masuk. Yang ketiga, mempunyai simpul tersebut sebagai daun, leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar dengan 0 dan berderajat masuk dengan 1. Yang keempat, setiap simpul mempunyai tingkatan level dan semua dari root levelnya 0 sampai dengan level N. Selanjutnya kita masuk dengan pohon terurut atau ordered tree. Pohon terurut ordered tree adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Urutan adalah graf tanpa sirkuit. Titik terminal dengan titik derajat keluar 0. Titik internal adalah titik yang memiliki derajat yang tidak 0. Algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma yang urutan ruas dari G menentukan bobotnya dari kecil ke besar. Yang kedua, lakukan penambahan ruas berdasarkan urutan yang sudah dilakukan. Selanjutnya algoritma Solin. Yang pertama, urutan ruas G menurut bobotnya dari besar ke kecil. Lakukan penghapusan ruas berdasarkan urutan. Urutan dilakukan dengan cara ketentuan penghapusan ruas. Menyebabkan graf tidak terhubung. Ya, sekian penjelasan dari materi 3 dan 4 pada mata kuliah GIS 2. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.